Sudah? Bisa? Halo? Ini bisa kebaca nggak sih? Chef, ini apaan, Chef? Oh, kebalik. Kameranya kebalik. Sorry, maaf. Ya, Ini bisa kebaca ya? bisa-bisa. Oke. Ah, oke. Aku mau ngomong versiku dulu. Kalau aku punya produk kombucha, karena sebenarnya aku nggak akan langsung ke create produk sih. Mm-mm. Aku akan mencari value yang ada di market. Market ini butuh value apa? Ya, ini market ini ibaratkan alam semesta. Ya, ada orang yang suka makan enak, ada orang yang suka makan yang makanan berlemak, ada orang yang suka eh, makanan bersantan, nasi padang, ada orang yang butuh asupan nutrisi, ada orang yang butuh obat. Nah, dari sekian semesta itu aku mencermati, oh ini ada orang yang butuh obat. Ternyata obatnya itu adalah didapat dari sebuah teh yang difermentasi kemudian jadi teh asam kayak gitu kan ya. Cuka Betul. teh gitu kan. Kombucha kombucha Mm-mm. ini kan sebenarnya kayak cuka teh kan. Mhm. Cuka teh. Ada cuka apel, ada cuka-cuka dan lain. Nah, dari sini aku ketemu value-nya. Value-nya apa? Coba Ibu sebutin. Value-nya kombucha itu apa? Probiotik. Apa itu probiotik? Jadi minuman yang mengandung berbagai macam bakteri baik. Terus dia ketika dikonsumsi akan memberikan efek yang baik di usus kita. Jadi dia akan membangun iklim mikro yang baik di usus. Oke, menciptakan pencernaan yang baik ya. Mhm. Pencernaan baik. Terus kalau pencernaan baik, efeknya kemana? Semuanya, Chef. Jadi ke Ya, metabolisme tubuh karena juga ini lebih adalah cepat. ini adalah intinya penyerapan nutrisi, Hmm. kadar gula darah, kalau kadar apa penyerapan nutrisi bagus, insulin bisa bekerja dengan baik, sehingga kadar gula darah bisa terkontrol kayak gitu kan ya. Jadi Iya, ntar betul. ntar jalannya kemana-mana ini semua penyakit nih. Bisa ada hipertensi juga karena hipertensi ini kadang-kadang juga disebabkan oleh penyumbatan kolesterol di pembuluh darah kayak gitu-gitu kan ya. Tapi Betul. dengan adanya kombucha dia sangat membantu ini kayak flushing di intestine gitu kan. Mm-mm. Betul ya, kayak ngelancarin pencernaan makan. Jadi dimulai dari lambung. Lambung buat penderita GERD, penderita mah akut gimana? Karena ini pH-nya sangat asam, memang Tidak. disarankan untuk di trial dulu sih, Chef. Jadi karena Dari pengalaman. terkadang bisa iritasi sebenarnya, Chef. Ya, dari pengalaman yang sudah ada. Tidak disarankan buat penderita GERD berarti ya. Hmm, bisa Yes. saya sendiri GERD dan saya minum itu gitu dan sering, dan saya juga ngopi segala macam. Intinya gini sih, Chef, ketika mah dan GERD itu tidak dalam keadaan kambuh, bisa. Hmm. Berarti berarti gimana enggak? Jadi kan gini, Hmm, ada sebuah value, sebuah produk itu pasti ada pro, ada kontra. Yang pro ini nih, pro value ini dapat. Yang hmm, kontra ini harus kita hindari. hmm. Artinya apa? Eh, harus kita hindari, kita nawarin ke orang-orang eh, dengan ini gitu. Iya. Oke, kalau aku sudah tahu value-nya, aku akan menciptakan bukan produknya dulu. Menciptakan apa? Komunitasnya dulu. Komunitasnya gimana cara nyiptain komunitas? Gua ngonten dong. Ini lagi-lagi ntar ujungnya kita Mbak Okta harus ke kelas bikin konten ntar ya. Bikin konten, Mhm. konten edukasi, informasi.
Dari sana ntar akan muncul siapa followernya. Followernya pasti jangan pernah, makanya aku bilang jangan pernah beli follower. Followernya itu adalah orang-orang yang peduli dengan kesehatan usus. Betul. Peduli kesehatan, kita terus ke orang dengan penderita penyakit tertentu misalnya. Setelah terbentuk komunitas, kita gampang ngasih produk. Produk ini gampang masuknya. Iya. Karena kita udah bentuk komunitasnya dulu. Tapi kalau kita berangkat dari produk, kita bingung nih jualnya kemana ya. Nah, kalau kita sudah, ini udah ya. Ini tadi apa Chef itu yang follower itu peduli kesehatan sama apa itu bawahnya? Penderita penyakit tertentu. Oke. Apalagi komunitas tuh isinya apa? Ini kan orang yang peduli kesehatan, centang, penderita penyakit tertentu, iya. Ya kan gitu kan? Dua orang ini kan, dua kelompok orang ini masuk ke dalam komunitas itu. Iya. Walaupun misalnya dia bukan penderita penyakit, tapi ternyata bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, saudaranya, tetangganya, dia punya pengalaman buruk tentang wah penyakit ini. Ternyata kalau penyakit ini tuh bisa dicegah. Gimana caranya? Minum kombucha secara teratur, misal. Nah, itu yang kita cekokin di sini, di komunitas ini, dengan yaitu edukasi, informasi. Tahu gak sih Bu, kalau misalnya Ibu sebelum ngapa-ngapain, kita baru bangun pagi, kita memulai hari, kita minum kombucha 1 sloki, itu ternyata efeknya baik banget buat kesehatan tubuh. Dan jangan khawatir buat kalian yang penderita GERD atau penderita MA, ternyata ini justru baik untuk misalnya something like that. Kita mengedukasi lewat mana? Lewat konten, lagi-lagi konten. Hari gini nggak bisa enggak. Bukannya gue ngiklan kelas bikin konten, bukan. Tapi this is the answer today. Ya. Jadi kita konten, kita bikin konten video yang mengedukasi. Ntar yang bakalan nonton video kita adalah orang-orang yang peduli dong dengan kontennya. Yang bakalan itu akan mampir di beranda mereka adalah orang-orang yang gue butuh informasi tentang ini nih gitu. Ya kan? Kalau sudah terbentuk, nah itu bagus tuh. Followernya adalah orang-orang ini nih. Orang yang peduli kesehatan, orang yang penderita penyakit tertentu, kayak gitu. Nah, setelah itu baru gampang masuk. Produknya gampang banget masuknya. Ibu-ibu sama bapak-bapak jangan khawatir, hari ini kita sudah bisa bernafas lega. Karena apa? Kita bisa memelihara kesehatan kita dengan baik. Karena apa? Kita itu ada produk namanya kombucha. Buat kalian yang belum tahu kombucha itu apa, kombucha itu adalah bla 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 bla. Paham? Oke. Kayak gitu. Edukasi lagi, informasi lagi, bikin mereka itu tekniknya di kelas bikin konten tadi lebih detailin. Tapi kalau aku nggak akan membuat produk dulu, tapi aku mencari market value dulu. Setelah ketemu market value-nya, gue bikin komunitas yang sesuai dengan market value-nya. Gimana caranya bikin komunitas? Bikin kontennya di media sosial. Ada 3 media sosial, apa aja? IG, TikTok, YouTube. Yang hari ini udah ini. Kita kesampingan dulu tentang bikin konten, ya. Tapi paham ya, strateginya, des awalnya gini dulu, habis itu ini produk, baru bikin produk. Makanya aku bilang ini judulnya di atas, produk versus market value. Mana yang lebih bisa jualan, mana yang lebih kencang jualannya? Yang orang yang lebih peduli dengan market value. Ketika dia fokus di market value, dia akan selalu mencari mengeksplor ini market value-nya apa. Kenapa ini kok begini? Jadi tidak akan hanya terbatas pada produk kombucha doang. Dan satu lagi pengembangan. Aku selalu bilang, orang yang punya produk kombucha misalnya, itu satu, dia bisa
jualan produk fisik. Ya. Kedua, dia bisa jualan produk digital. Paham nggak? Oke. Apa itu? Mm-mm. Produk digitalnya apa kira-kira? Tell me. Maksudnya jual lewat online gitu, chef? No, itu fisik, produk fisik yang tetap kita jual, cuman cara menjualnya secara online. Kan yang kita jual Oh, kan tehnya, kalau produk fisik. Tapi produk digitalnya apa? nggak ngerti. Like I'm doing today. Oh, maksudnya? Kelas online cara membuat kombucha. Oh, Ada komunitas, bisa dijual. Ibu-ibu kalau misalnya repot nggak beli sama saya, ibu bisa bikin sendiri. Ikutan saya pada kelas online-nya, ibu tinggal ntar saya ajarin bagaimana caranya mulai dari pembibitan sampai ntar ibu bisa jual sendiri. oh, oke. Mm-mm. So this is improving, much more improving, right? Mm-mm. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain Iya. belum? Belum. Udah ditulis nggak ini? Produk Udah. digital online. Udah. Sudah ya? Aku hapus ya. Mm-mm. Oke. Ini ada kata-kata survei, sengaja nggak aku hapus. Ya. Wait, cut lagi.